Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin mengenai segmentasi pasar. Sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Yang pertama, peserta didik dapat menguraikan kelemahan segmentasi pasar. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan dasar segmentasi pasar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah segmentasi pasar. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan hambatan segmentasi pasar. Selanjutnya, kelemahan segmentasi. Yang pertama, biaya produksi lebih tinggi dikarenakan jangka waktu proses produksi lebih pendek. Yang kedua, biaya penelitian atau riset pasar akan bertambah karena banyaknya ragam dan macam segmen pasar yang ditetapkan. Yang ketiga, biaya promosi akan menjadi lebih tinggi. Nah, hal ini terjadi ketika sejumlah media tidak menyediakan diskon untuk mempromosikan suatu produk. Yang keempat, kemungkinan akan menghadapi pesaing yang membidik segmen serupa. Jadi, meskipun segmen pasar itu banyak dan bermacam-macam, pasti setidaknya ada perusahaan atau pemasar yang segmen pasarnya serupa dengan kita. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Contohnya itu kanibalisme sesama produsen untuk produk dan segmen yang sama. Kanibalisme di sini maksudnya merebut bagian pasar atas kerugian produk lain yang dijual oleh perusahaan yang sama akibat kelalaian merencanakan segmen pasar untuk produk baru. Jadi, produk baru yang dikeluarkan oleh perusahaan ini penjualannya lebih tinggi daripada produk lama, sehingga terjadi ketidakseimbangan dan menyebabkan kerugian di penjualan produk lama. Sekarang kita masuk ke dasar segmentasi pasar. Segmentasi geografis. Pada segmentasi geografis, pasar itu dibagi menurut 4. Orang yang tinggal di daerah yang sama memiliki kebutuhan dan keinginan yang serupa. Nah, kebutuhan dan keinginan ini berbeda dari kebutuhan dan keinginan orang-orang yang tinggal di daerah-daerah lain atau luar daerahnya. Contohnya itu, nasi gudeg yang menjadi penjualan paling baik di Yogyakarta, pempek penjualan paling baik di Palembang, dan buah apel penjualan paling baik di Malang. Selanjutnya, segmentasi demografis. Nah, segmentasi demografis ini memiliki karakteristik yang paling sering digunakan untuk segmentasi pasar. Di antaranya itu umur. Perusahaan menggunakan segmentasi umur, yakni menawarkan produk berbeda atau menggunakan pendekatan pemasaran yang berbeda untuk kelompok umur. Misalnya, beberapa perusahaan makanan ringan membuat produknya untuk dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja. Lalu, jenis kelamin. Perusahaan menggunakan segmentasi jenis kelamin untuk memasarkan produknya. Contohnya itu pakaian, kosmetik, dan majalah. Lalu, pendapatan. Pemasar produk telah lama menggunakan pendapatan menjadi segmentasi pemasaran produk dan jasanya. Contohnya itu seperti mobil, kapal, pakaian, kosmetik, dan jasa transportasi. Segmentasi psikografis. Pada segmen ini, pembeli atau konsumen dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Nah, kelas sosial ternyata mempunyai pengaruh kuat pada pemilihan jenis mobil, pakaian, perabotan rumah tangga, properti, dan rumah. Lalu ada gaya hidup. Biasanya barang yang dibeli konsumen itu mencerminkan gaya hidupnya. Nah, dari situ seorang produsen melakukan segmentasi berdasarkan gaya hidup konsumennya. Contohnya itu produsen pakaian remaja. Mereka akan mengembangkan desain produknya sesuai dengan selera dan gaya hidup seorang remaja. Kemudian ada kepribadian. Para pemasar juga menggunakan variabel kepribadian untuk mensegmentasi pasar, memberikan kepribadian produk mereka yang berkaitan dengan kepribadian konsumen. Strategi pemasaran berdasarkan kepribadian ini telah dipergunakan untuk produk seperti kosmetik dan minuman ringan. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah segmentasi pasar. Yang pertama yaitu tahap survei. Biasanya suatu perusahaan itu memiliki peneliti yang akan melakukan eksplorasi, baik itu melalui focus group discussion atau dengan wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen. Tujuannya untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap, dan perilaku.
Dari hasil wawancara tadi, peneliti akan mendapatkan gambaran tentang preferensi konsumen. Tahap kedua yaitu tahap analisis. Di tahap ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap informasi yang sudah mereka peroleh melalui survei. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kelompok-kelompok pasar yang secara signifikan memiliki perbedaan karakteristik. Tahap yang terakhir yaitu tahap pembentukan. Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi profil masing-masing klaster atau kelompok yang sudah terbentuk. Di tahap ini akan teridentifikasi perbedaan masing-masing klaster berdasarkan sikap dan perilaku, demografi, dan psikografi. Kemudian, setiap klaster akan diberi nama berdasarkan karakteristik yang menonjol. Selanjutnya, hambatan segmentasi pasar. Yang pertama, sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan terbatas. Yang kedua, homogenitas produk. Homogenitas produk ini menjadi suatu hambatan karena banyak perusahaan yang memproduksi produk yang sama, sehingga konsumen memiliki kesulitan untuk membedakan produknya. Yang ketiga, homogenitas pasar. Dan yang keempat, strategi pemasaran saingan. Sekian materi kita untuk hari ini. Semoga yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.